Buat Panji semuanya, saat ini Mas Panji sudah sampai ke sebuah cagar budaya, yaitu makam Ratu Malang. Ratu Malang adalah salah satu selir dari Amangkurat I, raja dari Kerajaan Mataram. Amangkurat I adalah anak dari Sultan Agung. Disinilah Ratu Malang itu dimakamkan. Kisah tentang Ratu Malang ini sangat sekali penuh dengan romantisme sekaligus intrik. Jadi ketika Amangkurat I menikahi Ratu Malang itu, posisi Ratu Malang itu sudah mempunyai suami. Suaminya adalah seorang dalang yang terkenal dari wilayah Jawa Timur. Terus kemudian Ratu Malang diboyong secara paksa oleh Amangkurat I kemudian untuk dinikahi. Nah, posisi dinikahi oleh Amangkurat I itu, Ratu Malang sudah hamil 2 bulan dari suami pertama. Lahirlah anak dari Ratu Malang itu seorang laki-laki. Terus kemudian ketika sudah lahir anak laki-laki, ini posisi Ratu Malang itu tiba-tiba sakit keras karena mendengar bahwa suaminya itu dibunuh oleh Amangkurat I. Jadi ketika itu Mataram itu mengadakan pertunjukan wayang. Siapa dalangnya? Dalangnya adalah suami si Ratu Malang tadi. Terus kemudian ketika jamuan makan, suami Ratu Malang tadi yang mantannya dulu itu beserta seluruh para penabuh gamelan, para sinden dan lain sebagainya itu dijamu makanan yang sudah dikasih racun sehingga semuanya meninggal semuanya. Nah, inilah kemudian yang membuat Ratu Malang bersedih karena tahu suaminya itu meninggal karena diracun. Setelah kematian suaminya dan para pendukung tim wayang dari suaminya tadi, kemudian Ratu Malang mengalami sakit keras. Nah, dari sakit keras itu kemudian dia meninggal. Nah, dari meninggal itu diketahui kalau dia itu sakitnya itu muntah sama model buang air besar yang berbentuk cairan. Nah, ini diduga ada penyakit muntaber, tetapi ini Amangkurat I menduga bahwa si istrinya Ratu Malang tadi adalah diracun oleh para selir-selir yang lainnya, karena Ratu Malang merupakan selir kesayangan dari Amangkurat I. Sebagai hukuman atas kematian dari Ratu Malang yang diduga diracun oleh para selir-selir Amangkurat I yang lainnya, akhirnya para dayang dan selir-selir Amangkurat I tadi kemudian dihukum oleh Amangkurat I yang dalam berbagai catatan sejarah berjumlah ada sekitar 100 orang. Itu kemudian dimasukkan dalam ruangan, dalam penjara. Dia tidak dikasih makan sampai semuanya mati. Itulah beberapa dari kekejaman Amangkurat I. Nah, sahabat Panji semuanya, saat ini Mas Panji sudah sampai di depan pintu gerbang dari makam Ratu Malang tersebut. Makamnya ini dikelilingi oleh tembok dari batu bata yang kira-kira tebalnya mungkin sekitar 2 meter. Terus nanti di dalamnya juga masih ada beberapa tembok-tembok yang mengelilingi dari makam tersebut. Ayo kita ikuti ke dalam, kita lihat makamnya seperti apa. Sahabat Panji semuanya, saat ini saya sudah berada di depan makam Ratu Malang. Inilah sosok dari makam Ratu Malang, istri selir dari Amangkurat I. Dan berikut samping kanan kirinya adalah para abdi dan kakak perempuannya. Sedangkan semuanya komplek yang ada di sini ini adalah mati karena diracun oleh Amangkurat I. Nah, kalau ini adalah makam Ki Dalang Panjang Mas. Ki Dalang Panjang Mas ini adalah suami asli dari Ratu Malang yang kemudian diracun oleh Amangkurat I.
di makam inilah karena Ratu Malang pernah berujar bahwa ketika dia mati, dia ingin dimakamkan di dekat suaminya. Nah, kemudian suaminya dimakamkan di sini. Ya, sahabat Panji semuanya, saat ini Mas Panji sudah berada di makam Ratu Malang, dan saat ini Mas Panji sudah bertemu dengan Mas Dito. Beliau adalah salah satu juru kunci yang menjaga makam Ratu Malang ini. Nah, kita tanya tentang Mas Dito, tentang sosok Ratu Malang yang legendaris sangat cantik itu seperti apa. Halo Mas Dito. Halo. Ya, gimana tentang pengalaman spiritual sampean ketika menjaga makam Ratu Malang ini, Mas Dito? Seperti apa sosoknya? Dia cantik seperti kalau bina film India, Kareena Kapoor. Jadi sangat cantik sangat ya. Ya, matanya itu belalak-belalak. Iya. Dan dia mempunyai wahyu keraton. Oh iya. Jadi sangat wajar ya kalau Amangkurat I sangat tergila-gila. Ya, nah, betul. satu lagi Mas Dito. Jadi ketika Ratu Malang ini meninggal kan posisinya Ratu Malang ini diajak jasadnya itu dikeloni gitu ya, ditiduri sama Amangkurat I. Betul. Nah, ini di sebelah mana nanti itu? Di sebelah sana Sendang itu. Oh iya. Duluan bawa buat makam, tapi jenazah sampai sana akhirnya keluar sehingga minta dipindahkan di sini. Oh iya. Nah, itu kalau dalam berbagai jenis buku sumber itu kan dia Amangkurat I itu tidur ngeloni gitu loh. Yeah. Nanti kalau dalam versi ceritanya itu apakah sampai disetubui gitu? Iya. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Dito. Mari kita langsung ke makamnya ya. Monggo. Iya. Sahabat Panji semuanya, ini adalah pemandian ketika di sini akan untuk digunakan, sebetulnya ini kalau dalam mitos masyarakat akan digunakan untuk makam Ratu Malang, tetapi ketika digali terus kemudian keluar air sehingga tidak jadi dimakamkan di sini, kemudian dimakamkan di sebelah sana. Nah, di sini ini ada berbagai macam mitos yang berkembang di masyarakat, terutama untuk sinden dan dalang. Jadi kalau sinden dan dalang biasanya di sini kalau ingin terkenal mitosnya gitu, jadi mereka sering mandi di sini pada malam Senin Legi atau malam Rebu Legi. Ya, disinilah mereka mandi, terus kemudian punya mitos kalau mandi di sini bisa terkenal. Sahabat Panji semuanya, demikianlah perjalanan Mas Panji pada siang hari ini, berakhir di makam Ratu Malang, istri selir dari Amangkurat I. Ikuti terus perjalanan Mas Panji sampai ke perjalanan berikutnya. Sampai jumpa.